Yang lain. Ya, ada 6 peserta, 7, sambil menunggu yang lain. Saya menyiapkan kopi dan masak. Ya Kang? Baik, Iya. sambil menunggu lain. Yang lain sebentar lagi. Apa? Oh, siapa? Nanda geser di hari Rabu jam 18.30, peserta kurang lebih 20 orang, Kang. Jadi coba coba hadirkan untuk komunitas karena apa saya juga bilang sih untuk awal kita kopdar, nanti kita set acara yang untuk lebih besar. Jadi gimana nanti pertemuan di sana, apa Enggak, kesepakatan enggak. kita Ini nanti sama-sama gitu. Oh, tunggu 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 tunggu. baik, cek. Selamat malam. Apakah suara saya masuk? Tidak, saya belum mendengar yang lain. Atau host mungkin bisa membantu untuk ngecek suara saya. Kalau gambar masuk sepertinya ya.
Halo, selamat malam. Ini tidak ada suara sepertinya. Suara saya sebetulnya masuk nggak ini? Halo, selamat malam. Cek, cek, suara saya kedengaran? Kedengaran Oh, dilanjut. baik-baik. Iya, Masuk. ya. Ya, cuaca hari ini hujan terus di daerah saya. Barangkali teman-teman masih ada yang di perjalanan juga, yang sebetulnya berniat untuk ikut uh, sebagai partisipan ya, atau menghadiri di. Ya, masuk sepertinya gambarnya. Tadi sempat terputus uh, koneksi saya dengan meetingnya. Sinyalnya seperti yang hujan lebat di sini. Sudah ada 8, baik kita mulai saja. Ya, saya ulangi, selamat malam teman-teman, sobat-sobat semua. Semoga sehat hari ini dan tentunya seterusnya. Profit terus, baik itu yang masih belajar di demo maupun yang sudah mencoba di akun real. Tetapi ketika kita mengalami loss, ya, stop loss misalnya, kita pasang stop loss itu sebagai bagian dari risk management dan itu ternyata kena, yaitu itulah bagian dari trading. Jangan kemudian berkecil hati. Jadi mental kita siap mendapatkan profit, juga ada kalanya siap menanggung loss. Tentu dengan MM yang baik, probabilitasnya lebih banyak win-nya ya, atau profitnya ya, dan jumlah loss-nya tidak sebanyak profitnya. Ya, jadi akumulasi, jadi kita punya pembukuan harian maupun mingguan bahkan bulanan, yang penting akumulasinya tetap baik. Materi kemarin saya flashback sebentar sebelum tema hari ini. Tema hari ini lebih kita fokuskan ke support dan resisten. Itu sebetulnya bahasa bahasa ininya ya, bahasa internasionalnya. Tetapi bahasa apa ya? Apa saya dari kebetulan dari Jawa ya. Bahasa Jawanya ya wis bukit karo lembah lah. Bukit, bukit ya bahasa Indonesia ya, ya bukit dan lembah itu bisa support dan resisten itu dianggap bukit dan lembah, atau juga area pantulan atau area pertahanan, karena tidak mesti itu berupa bukit dan tidak mesti juga itu berupa lembah.
Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Dan masalah candlestick yang sudah dipelajari di sesi-sesi awal, termasuk kemarin diulangi lagi, ya, ada pengulangan juga, itu adalah lebih kemudian pada saat pengaplikasiannya di trade itu sebagai konfirmasi, ya, sebagai konfirmasi. Jadi ketika harga menyentuh support, harga menyentuh resisten, masa lalu itu apakah support dan resisten masa lalu itu berupa tipe candlestick yang kemarin saya sebutkan atau bukan? Itu menandakan atau itu bisa menjadi indikator kuat tidaknya sebuah support maupun resisten. Demikian juga reaksi harga ketika menyentuh support dan resisten masa lalu, ya, apakah dia membentuk konfirmasi bentuk candle tertentu, ya, candle-candle pembalikan, ya, seperti hammer, shooting star maupun engulfing, ya. Terus ada lagi piercing line, ya. Piercing line kemarin saya terlewat tidak menyampaikan karena itu sering muncul juga, ya. Kalau doji udah banyak dibahas kemarin, piercing line itu menusuk, ya. Jadi seperti tusuk sate seperti itu. Itu nanti sambil kita lihat di contohnya di chart nanti akan sampai ke sana. Ya, baik. Balik lagi ke support dan resisten, ya. Jadi yang ditampil di layar saudara-saudara semua, saudara-saudaraku semua, teman-teman trader di situ, ya, saat ini, ya, ini juga menyangkut seperti kemarin ini, ya, trend line-nya ini, trend line untuk harga sedang trend up, maka trend line-nya di bawah, menyambungkan dua bukit yang dominan, maka dua lembah yang dominan, ya. Maka ketika menyentuh trend line lagi nanti itu biasanya menjadi pantulan-pantulan harga untuk meneruskan trend up. Tidak selalu memang karena faktornya bukan hanya metode ini, ya, cara pembacaan market bukan hanya teorinya pakai ini seperti itu, ya. Tapi kemudian pantulan-pantulan lembah inilah yang kemudian kita sebut sebagai support. Kalau di bawah letaknya support. Jadi arti kata support sendiri kan mensupport, mendorong atau apa, mengangkat, ya, seperti itu, ya. Tuh. Nah, kemudian lawannya yang di atas, ya, biasanya berupa bukit tapi tidak selalu. Itu namanya resisten. Ya, sudah resist, sudah mentok istilahnya seperti itu. Ini tidak ada penambahan anggota, tidak apa-apa. Barangkali memang cuacanya sedang seperti ini, sedang sibuk di jalan bisa jadi. Ya. Tuh. Nah, sebetulnya secara tidak langsung kita sudah membahas masalah support dan resisten juga kemarin. Ya. Nah, ini ada yang unik, ya, sekaligus mematangkan masalah candlestick. Ada yang unik di sesi trade kemarin itu, ya, hari Jumat kemarin. Ya. Ini kita kan kemarin bincang-bincang masalah Dow teori, ya, teori Dow, ya, Mr. Dow itu yang kemudian dia melahirkan sebuah teori mengenai sistem gelombang, ada bukit, ada lembah, gitu. Dan untuk sebagai refresh kemarin ada 3 tipe, ya, ada 3 tipe gelombang, yaitu tren naik, ya, gelombang naik, kemudian tren turun, gelombang turun, maupun sideways, ya. Nanti sambil diingat kembali, sideways ini penting, ya. Syaratnya sideways itu apa saja, gitu. Galaxy J2 Pro, mohon maaf, videonya bisa dimatikan dulu. Ya, salam sukses, Mas. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, mau bikin. Ya. Nah, kita kembali ke materi. Selamat datang Pak Jo THM atau Galaxy J2 Prime. Selamat datang juga Pak Irfan. Siapa ini Pak Irfan, ya? Ya, nanti di sesi tanya jawab kita bisa sambil kenalan, ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berkenan untuk bertanya. Kita sharing-sharing saja. Baik, saya kembali ke chart terbaru dan kita lihat
cat yang kemarin. Ya, ini supaya tidak nampak. Bentar. Oke, sudah. Masalahnya tadi ada yang baru login, kemudian videonya langsung tampil dan menutupi layar yang saya share di sini. Ya, kemarin sebagai contoh kita selalu menggunakan H4 di Euro USD ya. Kemarin di situ ya, yang sebelumnya kemarin berarti pas hari Rabu kita menemukan candlestick apa namanya ini, engulfing di sini ya. Kemudian saya coba pending order by limit dan ternyata tereksekusi ya. Kemudian ternyata harga turun. Harga turun bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Nah, ini saya pengen ceritakan kepada sobat-sobat semua ya. Setelah sesi pada hari Jumat kemarin ya, saya masih melihat chart atau saya masih di depan laptop, di depan MT4 ya, di depan MT4. Nah, kemudian saya mencoba menghadang, tentu teman-teman menanyakan, belum ini ada engulfing di sini, yang terakhir ini, sebelum turun, ini saya di kotak ya, ini ada engulfing, ya, kemudian dijebol, itu yang saya maksud, ya. Ada engulfing, kadang-kadang ditembus juga, padahal kita sudah, sudah percaya diri, ini harga sudah meninggalkan, nah ini yang kita, materi hari ini kan support dan resisten, ini support ya. Ini support, bukit ya, ini support juga. Saya ganti warna ini biar jelas. Warna apa ya? Kuning lah. Ya. Kemudian ini juga support. Berarti kalau dalam teori chart pattern, ini namanya triple top. Ya. Top itu di atas, kemudian harga cenderung rata di atas. Nah, seperti ini. Untuk menentukan support dan resisten sebuah gelombang, berarti di bukit ya, berada di bukit, ini saya hapus dulu. Itu ada dua cara. Pertama, kita rubah menjadi bentuk line chart. Nah, maka kita paraskan di ujungnya. Ya, ini kita sedang cerita ini ya, Euro USD minggu kemarin ya, ini sini. Atau kita mengacu pada candlestick. Nah, kebetulan ini supportnya di sini. Artinya memang pas di ujungnya di sini. Kadang-kadang kan ekornya panjang nih, sumbunya sampai ke atas. Barangkali teman-teman ada yang nanya juga, kenapa supportnya bukan di height yang paling tinggi? Ini cara saya ya, bukan di sini, ya, bukan di sini, yang candle bear. Jadi bukan height yang sejati itu bukan di sini, tetapi di candle yang bull, ya, candle yang bull karena ini harga sebelumnya sedang naik, candle bull di sini. Kemudian candle bull yang tertinggi, anggaplah ini belum terjadi loh ya, ini belum terjadi. Ini belum terjadi yang saya kotak ini belum terjadi kemarin. Maka resisten, dari tadi saya ngomong support ya, resisten, maaf ini bukit kok ya. Resisten yang sebetulnya itu adalah yang tertinggi. Seandainya ini ada candle bull yang break body, ya tembus bodinya itu tembus garis ini, garis putus-putus merah ini, maka dia menjadi resisten baru. Tetapi kemudian harga menyentuh sampai 2 kali, ini tidak tembus, maka ini sebetulnya cukup kuat sebetulnya untuk H4. Ya, cukup kuat. Bentar ada chat. Assalamualaikum bos, izin belajar. Ya baik, silakan. Ini Pak Irfan Pendra.
nanti pas sesi tanya jawab kita bisa kenalan, barangkali host bisa menyalakan mic-nya kalau Pak Irfan berkenan untuk menanyakan ya. Jadi suaranya bisa kedengaran dan kita bisa kenalan. Oke. Baik, saya lanjut ya. Berarti resisten yang sesungguhnya ini clear. Ya, kita batasannya di resisten saja. Masalah kejadian market kok bisa terjadi seperti ini, itu kalau hanya dengan support dan resisten cara seperti ini tidak akan terjawab ya. Kemudian resisten yang ini resisten kemudian dijebol kemudian harganya ini ya di hari Jumat kemarin akhir minggu naik kan, maka resisten yang terbaru kalau versi candle ini adalah yang atas ini. Kenapa saya menjelaskan dua versi? Ada yang menggunakan harga high dari candlestick, ya, harga high dari candlestick maupun dalam bentuk line chart. Kalau line chart kan berarti di bawahnya ini. Karena nanti ada beberapa formasi-formasi harga yang kita perlu menggunakan line chart. Ada juga yang pakai candlestick. Kalau Fibonacci pakai candlestick, ya, Fibonacci karena kita akan sampai ke sana. Entah di pertemuan keberapa, karena Fibonacci itu yang paling rumit ya. Jadi ada dua di sini. Ini adalah resisten yang baru, ya, dan resistennya cukup ekstrim, ya. Kalau dibuat line chart, ya, atau candle apa namanya grafik berupa garis, diagram garis seperti ini, ya, itu runcing ya, curam bukitnya. Nah, yang bawah ini juga curam. Yang bawah ini adalah support, ya, supportnya ini di bawah, support ini curam. Biasanya yang curam-curam seperti ini cukup kuat efeknya untuk masa depan harga. Jika dilewati harga itu pada pergerakannya nanti pengaruhnya mantul-mantul di situ. Nah, itu bisa memanfaatkan kita untuk ambil posisi untuk entry market, ya. Kemarin entry market tidak menggunakan horizontal line, garis lurus support dan resisten seperti ini, tetapi entry market dengan trend line. Pertemuan yang kemarin terakhir ya, trend line ya. Sebelumnya dengan candlestick ya. Kemarin juga dengan candlestick juga. Nah, saya kembali cerita lagi. Kemarin pada hari Jumat kemarin pertemuan terakhir, setelah sesi saya tidak ada posisi ya. Untuk contoh ya, di akun real maupun di akun yang sekarang untuk latihan ini, ya. Tetapi kemudian saya ingin menguji turunnya harga ini, turun kan setelah bikin resisten baru. Wah, ini kita sudah pede nih, naik-naik terus ini, karena yang sebelumnya ini resisten-resisten kecil ini dibablas semua. Ternyata dibablas lagi turun. Ya, di 12 lagi turun dan itu lebih kekuatannya lebih powerful. Maka kemudian saya mencari support ya atau area pantulan terdekat di masa lalu yang masih fresh, yang belum dites gitu ya. Oke. Jadi yang belum dites apa? Kalau ini sudah dites, ini sudah dites. Dengan mana? Ini saya hapus dulu. Ya, ini kursor saya sambil perhatikan kursor saya, ini sudah dites. Ya, ini sudah dites. Areanya ya di sini. Walaupun belum sepenuhnya di sini. Ya. Kemudian ini ditembus. Ketika harga sedang kencang seperti ini, bolehkah kita menghadang? Ya. Sebetulnya beresiko karena apa? Sesuai teori candlestick ini adalah candle long body bear kemarin ya, long red, atau banyak juga yang menyebut ini adalah candle marubozu ya kemarin juga ya, candle maru. Tapi tidak apa-apa, saya coba lihat yang masih fresh di sebelahnya, ya, maksudnya. Apakah di sini? Ini kursornya saya geser di sini. Apakah ini adalah engulfing? Ya. Ini bukan engulfing. Ingat syarat engulfing bahwa walaupun bodinya terkesan memeluk ini bukan engulfing. Ya.
Karena apa? Karena body yang kedua, candle yang kedua ini, yang bullnya ini, bukan bullish engulfing, ini bull yang kedua, itu ya ekornya atau harga low-nya tidak mampu melampaui harga low di candle yang bear sebelumnya. Jadi ini bukan engulfing. Ini rawan untuk ditembus. Tetapi kita lihat bahwa sebelumnya harga turun, trennya turun. Ya, trennya turun. Nah, kemudian pembalikan arahnya itu berupa doji. Ya, di sini. Kalau dua candle ini, ada candle bear, kemudian doji, beda warna, ini namanya bullish harami. Kalau dua candle, saya besarkan, bullish harami. Harami itu saja lah. Artinya ini mengandung, yang bear ini mengandung. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah doji ini kemudian candle besar yang menjebol high-nya ini, ya, high dari candle ini menjebol pin bar atau doji. Doji kalau ada ininya namanya pin bar ya, kemarin ada bodinya ya, sini. Maka tiga formasi ini disebut morning star. Ya. Ini indikasi harga akan naik juga. Jadi tipe-tipe candlestick itu nama-nama formasi candlestick itu banyak ya. Ada doji, ada engulfing, baik itu bullish engulfing, bearish engulfing, ya. Ada pin bar, ya doji juga sebetulnya pin bar. Ada piercing line. Nah kalau yang tiga itu ada three white soldier, ada three black crow, kemudian ada evening star, ada morning star. Ini ciri-ciri harga naik. Ini namanya morning star. Maka di samping ini menjadi konfirmasi naik juga, ya memang kebetulan naik, langsung naik ya ini. Ini juga sebagai area pertahanan. Ya, area pertahanan, batas akhirnya di sini, kemudian batas awalnya adalah di ujung atas dari pin bar ini di sini. Ternyata betul ketika naik, ya kemudian dia sempat turun, kemudian membentur, dia naik lagi. Ini di masa yang akan datang ini juga menjadi kuat. Nah, ya sentuhannya, lihat sentuhannya. Ya ini saya ganti garisnya warna kuning. Ya, bentar. Ya, ya, ini di high-nya ya. Nah, pas, ya pas ini turunnya tertahan di situ. Nah, kan the power of doji atau the power of pin bar itu penting. Tetapi pin bar yang membentuk formasi. Kalau di sini tiga formasi ini namanya morning star, tiga ini, ya. Ini sebagai indikasi pembalikan juga. Ini kalau kita menganalisa pembalikan dengan teori candle. Jadi ini adalah support, menjadi support. Kalau disentuh lagi, maka support itu menjadi area pantulan yang kuat. Meskipun harga mendorong dengan kecepatan tinggi, volumenya juga besar ini, tertahan. Maka kemudian saya mencoba buy. Saya kemarin sempat salah, ya. Ini saya cerita ya. Jadi money management itu penting. Saya pikir harga itu akan tertahan di area ini. Daerah sini. Ya, area sini. Padahal ini bukan engulfing, tetapi kalau lihat di H1, ya, kalau lihat di H1, ya di sini ada rangkaian candle-candle kecil. Base istilahnya. Ini kalau teori supply and demand, ini kita agak melompat jauh. Ini adalah area yang kuat. Di sini, area yang kuat ini. Teori supply and demand nanti di pertemuan hari Rabu, insya Allah kita bahas. Sekarang support dan resisten dulu. Jadi bedanya, kalau supply and demand itu berupa area, support dan resisten berupa garis. Bedanya di situ ya. Oke. Di sini area, terus kemudian ini, walaupun ini sudah dijebol turun, sempat dijebol, tapi kemudian dia masuk lagi, maka membentuk istilahnya ada false break
break palsu di sini, maka seharusnya ini kuat. Ya, tadinya saya baik di sini, iseng saja kemarin habis sesi. Tapi kemudian saya menderita minus, Pak. Ya, teman-teman, saya menderita minus di sini. Karena ternyata harga turun. Harga turun. Nah, kita bisa melihat historisnya. Bentar. Historis kemarin. Ya, nih. Ini saya minus sekian. Ya, saya minus sekian. Euro USD saya minus juga. Sampai 2 kali di sini. Minus, dia turun lagi. Karena saya itu kan sudah lambat ya. Perjalanan harga sudah lambat sehingga saya menganalisa di M5 dan M15. Turun lagi. Nah, tetapi saya melihat kembali ke masa lalu ya, di mana terciptanya support yang terbaru, ya, support yang terdekat, yang belum dites. Nah, saya kembali ke H4, itu ada yang kuat di sini, ya, ada yang kuat di sini bawahnya. Maka saya masuk lagi dengan lot 2 kalinya. Sebetulnya tidak 2 kalinya, tapi lebih besar ya. Sorry, nih. Nah ini, buy, ya, lot 5. Nah, ini adalah teknik Marti atau Martingale ya, Martingale tulisannya. Itu jadi melipat gandakan lot, tetapi harus ini resikonya lebih besar. Kalau ini dibablas maka kerugiannya lebih besar. Ya. Saya pakai stop loss, ternyata stop lossnya tidak kena, maka begitu harga kembali sudah naik, ya, sudah naik sampai sedikit sampai di sini. Berarti OP saya kemarin yang minus ini yang 2, ya, yang Euro USD ini, yang 2 ini yang minus 346 dengan minus 146 ya, itu bukan di situ tapi agak ke bawah, agak ke atas, maaf, di sini. Di sini, sekitar di sini, karena saya menghitung spread. Saya walaupun ini tidak ada spreadnya, saya tetap menghitung karena kebiasaan ya di sini. Maka begitu harga sudah sampai tengah-tengah ini, harga ya di antara 2 garis kuning ini, saya close all. Intinya trading seperti ini itu hanya kita kategorikan plan B, ya, plan B artinya udah keluar dari zona minus, ya, ditutup dengan transaksi yang lebih baik, ya, di area support yang lebih kuat. Nah ini supportnya lebih kuat yang bawah ini. Ternyata yang ini tidak kuat. Demikian ya. Kalau memang kebablas lagi ya memang harus cut loss, kita harus mengakui. Tuh, jadi seperti itu. Kemudian tetapi saya melihat momen yang baik di USD CAD, ya, Euro USD, dolar Amerika terhadap dolar Kanada. Makanya ada historisnya ini. Sell ya, sell USD chart ya, lot 2 ini saya ambil di sini. Nah ini yang menarik ini. Saya akan bahas mengenai support dan resisten lebih detail di sini. Oke. Ini harga naik, ya. Ada bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Kemudian dia drop dibablas dengan harga yang kuat, sell, sehingga membuat lembah yang lebih rendah. Kalau memang harga naik, ini saya bahas karena ini terkait dengan teori Dow kemarin. Tren naik seharusnya tercipta bukit yang semakin tinggi, ya, begitu saya mengingatkan seperti itu, bukit semakin tinggi. Ini kan bukitnya semakin tinggi, bukit, ya, atau resisten. Kalau kita bikin garis berarti itu resisten, ya. Ini semakin tinggi, ini kecil ada di sini, ini semakin tinggi. Lembahnya juga sama, lembahnya juga semakin meninggi. Ini sambil mengulas yang kemarin, Pak, karena kita bicara Dow, bukit dan lembah, itu berarti secara tidak langsung kita membahas support dan resisten juga. Ini lembah semakin meninggi. Tetapi kemudian harga dibalik ya dengan kekuatan powerful, ya,
Sehingga lembah terakhir ini, ya, ini saya garis merah, saya kotak merah, maaf. Nah ini dijebol sehingga membuat lembah baru yang lebih rendah. Nah ini. Kemudian bukit yang kedua, ya, gagal, ya, bukit yang setelahnya, setelah lembah ini, kemudian dia bikin bukit di sini, ya. Ya. Karena ini harga, nah saya sel di sini nih. Hasil sel saya, kita coba cek transaksinya. Berarti saya sel di harga 1 ya titik 24071. Betul nggak daerah sini? 1244071 betul ya, di sini. Nah ini biar presisi parameter diketik saja 71. Ini historis saya kemarin. Nah, pas di ujung, saya dapat sel di ujung sini kemarin. Ini. Ya. Jadi dalam kenyataan trading, walaupun apa namanya? Walaupun harga sudah membuat perubahan, ya. Tren sudah berubah dari naik kemudian turun. Ya, karena apa? Karena ini lembahnya lebih rendah dari lembah sebelumnya. Seharusnya kalau trennya masih naik, maka seharusnya lembahnya ini naik terus, kan? Ya, begitu juga bukitnya, ya, atau resistennya. Kemudian ini supportnya juga naik terus. Ternyata ini tidak. Nah, ini berarti kan dia dijebol di sini. Dia dijebol di sini. Ya, dijebol di sini. Resisten terakhir ini ditembus sehingga membentuk lembah baru. Bahkan bukitnya ini setelah ini kemudian dia membuat resisten baru ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan atau sobat-sobat jangan kemudian terpaku dengan istilah, ya. Saya dulu waktu memberikan pelajaran secara offline semacam ini, saya menggunakan istilah-istilah yang mudah saja. Wis pokoknya bukit lembah lah, nggak usah support support resisten gitu. Tapi kemudian karena teori-teori pengembangannya, terapannya itu menggunakan itu, ya, biar menyeragamkan persepsi, maka ya sudahlah ikut support resisten atau SNR gitu saja, ya. Ini ternyata membuat bukit yang lebih rendah dari bukit sebelumnya, maka ini indikasi tren turun. Ini konfirmasi ini. Kemarin kan kita pertemuan kemarin kita membahas, nah ini saya kotak ini adalah konfirmasi tren berubah. Saya kotak warna pink ini konfirmasi di sini, konfirmasi tren berubah. Ketika harga berubah, ya, yang tadinya naik menjadi turun, ini sudah sampai sini, ya. Biasanya harga itu retrace. Retrace itu apa ya? Kembali, ya, kembali mencari pijakan. Nah ini berarti sangat terkait dengan teori Dow kemarin, ya, psikologi trading, psikologi gelombang, ya. Ketika harga turun naik, ya, kemudian turun, wah ini turun kenceng nih, nggak berani masuk di sini. Ya, kalau saya masuk di sini kan karena momennya kemarin saya OP setelah sesi meeting kemarin, ya. Jadi harga sudah sampai sini. Nah, maksudnya ini pada saat sebelum meluncur nih turun, ya, turun ke bawah ini ada candle besar, berarti apa? Zona percaya diri, ya, masuk, ya. Zona ragu-ragu, maaf yang kemarin pertama, ya, ragu-raguan jangan, oh ini betul panjang ini masuk. Begitu sudah optimis sekali, kemudian harga ditarik lagi oleh buyer, oleh big player, naik. Nah, maka disitulah terjadi kepanikan di sini. Nah, maka kalau kita mengetahui support dan resisten, mengetahui teori Dow,
Ya, itulah gunanya meeting ini. Kemudian mengetahui pola-pola candle, sebaiknya ketika harga sedang kencang, sebaiknya kita bersabar menunggu perilaku harga setelah adanya news atau kecepatan tinggi. Karena dia akan mencari pijakan lagi. Umumnya seperti itu dan selalu berulang ya, selalu berulang. Nah, maka ketika harga turun seperti ini, turunnya ini dalam bentuk apa dia jebolnya? Ternyata jebolnya dalam bentuk double maru. Nah, ini terkait juga pembahasan kemarin. Ada candle besar, kemudian disusul candle besar lagi, sewarna. Kita boleh menyebut ini double maru di sini kotak ini. Ini yang besar ini ya. Ini kan ini saya hapus dulu areanya. Nah, ini atau area sambungan. Ini keputusan harga. Kemarin pada pertemuan ke-4 atau 5 ya, ke-5 atau ke-6 saya sempat menyebut ada istilah decision point atau candle keputusan. Harga keputusan boleh. Ya. Kita masukkan ke M30. Tidak ada apa-apa di sini. Di M15 tidak ada apa-apa. Tetap double maru, berarti ini kuat. Jadi ya inilah pentingnya multi TF ya. Jadi lebih dari satu TF. Ada double maru, ada engulfing ya. Misalnya terjadi di A4. Kita turunkan ke H1. Apakah engulfing itu masih berupa bullish harganya atau jangan-jangan di H1 itu malah mengindikasikan turun masih? Berarti ada pola yang berlawanan, misalnya yang tadinya bullish engulfing kok ada bearish engulfing, bahkan diturunkan lagi ke M30 bearish engulfing lagi misalnya. Ya, kita jangan melawan, apalagi dinaikkan TF-nya karena tadi menganalisa di A4 ternyata di D1 itu adalah bearish engulfing, bukan bullish, maka kita jangan masuk buy. Itu pentingnya trading multi time frame. Ya, trading banyak time frame. Jadi kita MT4 itu sudah luar biasa menyajikan time frame lebih dari satu, dari M1 sampai monthly ya. Itu kita cek. Jadi keputusan itu harus, keputusan untuk masuk ke market itu dipertimbangkan dengan baik. Itulah cara trading sniper. Kemarin saya membahas masalah sniper juga ya. Sniper itu harus sabar menunggu mangsa ya sampai saatnya tepat supaya dapat headshot ya, tembakan tepat. Nah, ini saya hadang ini, saya garis ini persambungannya di sini. Pas putusnya harga, kemudian saya garis harga kemarin selesai sesi meeting kemarin harga sedang bermain-main di sini. Maka saya masuk sell di garis ini. Ya, ini garis yang dibuat berdasarkan historis trading saya kemarin. Ya. Take profitnya di mana take profitnya? Nah, take profitnya di lembah terdekat itu saja. TP di lembah terdekat. Kita lihat ininya apa historisnya. TP saya, historis TP saya. USD chart ini di sini ya. TP-nya di 123849. 123849. Saya daerah sinilah. Nah, 123849. 84 itu saja. Bukan. 1 2 3 berapa tadi? 1 2 3 84 betul. Ya, dikira-kira saja. 84. Tuh, malah ambil sedikit. Oh, lembah ini berarti lembah terdekat ya. Lembah terdekat yang ini. Ini lembah dikurangi split. Saya masih mengira bahwa ini ada splitnya lebar ya. Tuh. Saya kembalikan lagi ke H1. Nah, di sini. Jadi cuma ambil segini saja. Sedikit. Tuh. Sampai take profit. Tujuan saya mengambil posisi sell di UCAP untuk menutup kerugian yang ada di Euro USD yang pertama ini. Sehingga hasil akhir tetap profit ya. Jadi masih ada sisa 457 dolar. Demikian, itu saya hanya flashback kemarin karena apa? Karena ini sebetulnya masalah money management.
di pertemuan yang akan datang kita akan bahas money management ya. Tetapi keputusan saya untuk masuk itu karena terkait dengan teori atau materi yang kita bahas di pertemuan ke-5, 6 ya maupun sebelumnya. Demikian. Ya. Jadi ini hanya sekilas saja. Oh, ini ada garis-garis apa, Pak? Nah, ini. Ya, mungkin ada yang menanyakan seperti itu. Itu kan Bro, itu ada garis apa ya? Ini saya hapus biar standar lagi. Ini ada garis apa tadi? Itu yang saya maksud Fibonacci karena keputusannya itu untuk mendapatkan entry posisi di sini ya, sell di sini kan pucuk sekali ya, resikonya kecil ya, langsung profit kan. Itu apa? Itu selain ada double maru di sini. Ya, ini karena ada double maru saya garis. Nah, sehingga pas di pucuk ya. Kemudian ada pertimbangan yang lain saya naikkan ke H4. Coba kita lihat H4. Ini candle apa ini? Ini ada tanya lagi. Tanya Pak, setahu saya animo masyarakat saat ini lagi senang trading kripto. Kok ini masih membahas MT4 Forex? Oh ya nanti sebaiknya pakai ini saja ya. Pakai ini saya selesaikan dulu. Ini menarik, pertanyaan menarik, bagus sekali ini dari siapa ini? Andi, Pak Andi ya. Oke. Ya nanti kita jawab ya. Di sini ada engulfing. Nah, karena kita membahas engulfing kemarin di pertemuan kemarin, ya engulfing ini. Engulfing tipe yang kedua kan. Ini high-nya ini melampaui saya pikir, walaupun setengah pip atau 1 pip ini melampaui. Ini saya tidak bisa zoom lagi. Ya, ini melampaui jelas ya. Kemudian ini low-nya juga melampaui dan semuanya memeluk atau melampaui atasnya maupun bawahnya. Nah, secara teori kemarin seharusnya saya OP di sini. Saya OP di sini. Seharusnya kalau berdasarkan engulfing di A4. Tetapi karena saya melihat H1 ya, dipadukan dengan teori Dow perubahan gelombang ya, perubahan gelombang. Mana H1 tadi? Nah, ini ternyata ada double maru di sini, maka ini menjadi keputusan harga menembus low yang ini. Yang seharusnya kalau trennya masih naik, seharusnya ini nggak boleh dijebol. Ya, harusnya ini bikin low atau support yang lebih tinggi. Terus kan kalau naik terus ya. Ini ternyata jebol. Maka keputusannya di sini. Maka ini sangat kuat. Double maru ini menjadi kuat. Saya tetap transaksi di sini. Itu. Jadi kita harus memadukan bukan hanya cukup dengan engulfing ya. Jadi kenapa saya runtut materinya atau kurikulumnya pertama itu adalah candlestick karena candlestick itu yang membentuk gelombang. Kemudian begitu masuk ke teori gelombang saya menjelaskan masalah teori kemarin. Ya, teori high, low kemudian dari high kemudian berubah dijebol menjadi low baru, menjadi high baru tapi lebih rendah. Itu menjadi perubahan tren. Seperti itu ya. Itu contoh saja. Baik, tadi Pak Andi menanyakan ya. Ini sambil istirahat sejenak. Mungkin host bisa menyalakan mic yang menanyakan, ini Pak Andi R namanya ini. Barangkali mic-nya bisa dinyalakan. Ya, saya lebih senang ini mendengarkan suaranya, Pak. Pak Andi, halo? Ya, halo. Ya, gimana Pak? Halo. Saya sudah baca tulisan panjenengan, ya. Tanya Pak, setahu saya animo masyarakat saat ini kan lagi senang trading kripto, betul. Trennya luar biasa kripto. Tapi kok kita masih bahas apa ini MT4 Forex ya? Ya. Iya. Ya, mata uang artinya ya. Kripto itu kan koin ya. Kalau Koin. ya betul. Apa tidak ketinggalan zaman? Ya, kalau tidak ketinggalan zaman, apa kelebihannya trading? Ya, kalau misalnya seandainya saya menjawab, oh tidak ketinggalan zaman, kan seperti itu ya Pak Andi ya. Pak Andi menanyakan alasannya apa? Kan seperti itu. Ya,
perkembangan memang luar biasa ya, kripto ada, kalau saya nggak salah ya, itu ada Bitcoin itu yang terkenal ya Pak ya, ada Iya, Bitcoin, Bitcoin. ada Ethereum, ETH, kemudian ada Doge itu yang pemilik mesin uang itu istilahnya siapa itu, Elon Musk ya kalau nggak salah. Elon Musk ya. Ya kalau sekali dia nge-tweet harga kripto itu luar biasa ya, pergerakannya bisa naik bisa turun, pokoknya seolah-olah dia yang paling powerful ya, memang punyanya dia. Ya. Tetapi bukan hanya Doge ya, jadi kalau Elon Musk ngomong gitu, ETH dan yang lain-lain ya, ini saya diceritani karena saya tidak trading di kripto ya, tapi saya sempat menganalisa kripto ya, karena diminta oleh kawan yang kebetulan dia trading kripto. Ternyata dia mengatakan, kok tekniknya Bob ya, kan seperti itu. Apa yang saya ajarkan? Tetap teori basic candlestick ya. Itu pertama, kemudian support dan resisten. Sampai nanti ke supply demand juga Fibonacci. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang ramai, apalagi anak-anak zilenial ya, adiknya milenial, lebih muda dari milenial sekarang, itu seperti keranjingan atau seperti ya itu tadi animonya ya, demam kripto, di mana-mana trading kripto, ya. Jadi kripto itu kalau saya boleh berpendapat itu sangat rentan dengan isu ya, naik turunnya. Maka bagi orang yang memiliki karakter gambler itu asik ya. Jadi hit and run istilahnya, baik sekarang nggak perlu menunggu lama ya, karena memang demand-nya sekarang, demand kripto itu sedang tinggi, permintaannya kan seperti itu ya. Itu. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa bertahan ya, karena saya melihat di kripto itu banyak yang tumbang ya, cepat dapatnya, bangkrutnya juga cepat Pak Andi ya. Oh iya. Itu karena tidak didasari dengan analisa yang kuat. Tuh, jadi penting setelah ini Bapak Ibu atau teman-teman ya, Mas Andi ya, mungkin kalau dari suaranya belum terlalu sepuh ini kelihatannya, Mas Andi mau trading kripto tidak masalah ya. Tetapi saya menyarankan sebagai fondasi untuk menganalisa harga, belajarlah kepada MT4. Belajarlah candlestick yang matang. Ya. Kita MT4 itu saya pikir sampai sekarang cukup teratur lah gerakannya. Karena ini mata uang selagi uang itu masih dipakai di dunia ini, maka dia bergerak terus. Dan apalagi pair mayor ya, pasangan mata uang yang dominan mayor itu negara-negara kuat yang memegang. Jadi tidak ada dalam tanda kutip ya, kalau saya istilahnya begundal big player yang hanya satu sosok orang yang kemudian membuat gerakan ngocok-ngocok harga seenak pudelnya sendiri gitu loh Pak. Ya, jadi lebih ini. Nanti gampang kalau sudah merasa pede, expert. Artinya apa? Tekanan mentalnya itu lebih kalau di kripto. Menurut saya, karena saya kan hanya melihat, tapi saya tidak terjun langsung. Artinya trading langsung dengan dana deposit gitu ya. Hanya membantu kawan menganalisa. Tetapi kalau mau bersabar menunggu momen pantulan ya, support dan resisten yang kuat, ada pola candlestick yang kuat, ternyata profitable juga Pak. Iya. Gitu. Demikian Pak Andi ya. Iya. Jadi ini sebetulnya membandingkan dua hal. Ya bolehlah ada yang menganggap bahwa forex sudah ketinggalan zaman ya. Selagi mata uang masih kepake ya, mata uang ini bukan cryptocurrency ya. Kripto kan dipakai sekarang, mulai mau dipakai sebagai alat tukar menukar juga ya, alat pembayaran macam-macam. Tapi kan pada kenyataannya sekarang ya, apalagi sampai ke masyarakat menengah ke bawah, kita tidak pernah meninggalkan mata uang Pak. Gitu. Mau dolar, mau rupiah, mau pound sterling ya, kan seperti itu. Itu menurut saya. Jadi sebaiknya belajar MT4 dulu, jangan meninggalkan MT4 sampai kita paham analisa, karena ini penting untuk menganalisis kripto juga sangat powerful Pak.
Berarti hampir sama juga ya, candle-nya juga sama gitu ya Pak ya? Sama, sama. Kalau saya lihat sama, Pak. Iya, iya. Kalau Bagaimana Pak Adi? boleh nanya sedikit lagi nggak? Ini sih keluar dari MT4 sih. Oh, boleh, boleh. Yaitu kalau koin sendiri sebenarnya apa ya? Diperuntukannya apa? Masnya resikonya lebih besar apa gimana? Nah, ini betul. Makanya kalau saya lebih safety di mata uang, Pak. Kenapa? Karena koin itu kan karena sekarang lagi rame ya demam kripto itu sehingga banyak sekali terbit koin-koin apa ya? Koin-koin gorengan atau apa ya? Koin-koin kan namanya banyak sekali ya. Bahkan ada artis koin micin apa ya? koin micin, betul loh Pak, lebih paham. Koin micin saya pernah mendengar istilah itu. Jadi apa namanya? Ada artis atau hanya sekedar trader yang followernya besar ya di YouTube maupun di IG-nya dia, kemudian dia menciptakan merilis koin baru gitu. Bahkan ada yang bukan siapa-siapa figur, mungkin seperti institusi kecil-kecilan ya, perusahaan maksud saya, itu kemudian menerbitkan, kemudian dia membuat branding istilahnya bahwa ini koin akan baik segala macam. Ya, tetapi kan apakah kemudian jaminannya kuat seperti mata uang, ya diakui oleh negara, diakui oleh bank sentral, itu saya pikir tidak semua koin, Pak. Belum semua koin, maka kita harus hati-hati. Itu maksud saya. Jadi ya sudahlah, yang aman saja lah, ya mending mata uang kan seperti itu. Iya Pak, iya Pak. Ya. Barangkali ada pertanyaan lain? Pak Adi, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Host bisa mematikan mic-nya Pak Andi, barangkali nanti kalau beliau mau tanya lagi bisa lewat chat ya, kolom chat, baru bisa dinyalakan lagi. Oke. Kita kembali ke support dan resisten ya. Nah, jadi bukit ini ya, bukit-bukit ini adalah support. Resisten, maaf, saya sering kebalik-balik. Makanya saya kebiasaan pakai istilah bukit saja lah. Ya. Kalau sendiri ya, kalau sedang sendiri saya di dalam hati, wah ini bukit, ini lembah ini. Tapi kalau saya menyampaikan ya ini ya, jebol ini, resisten ini ya. Nah, ini saya hapus dulu, atau ini pakai horizontal line, saya hapus horizontal line-nya. Setiap bukit ya, apalagi itu yang signifikan, maka itu akan kita boleh menyebut ujung paling tingginya, height-nya itu sebagai, kalau ditarik garis lurus mendatar ke atas ya mendatar. Ini cara meratakan kemarin sudah di pertemuan yang saya awal ngisi itu sudah saya sampaikan ya, cara meluruskan ini ya. Itu ini adalah resisten. Nah, supportnya di bawah sini saya ganti warna biru. Birunya yang agak terang ya. Nah, itu jadi di awal saya memulai bahwa support dan resisten itu berupa garis dari high dan low sebuah candle maupun sebuah formasi candle, baik itu bukit maupun lembah. Itu boleh. Tetapi support dan resisten itu juga bisa berupa area keputusan harga. Nah, ini yang saya kotak ini, double maru ini, ya saya kotak ini, gerak-gerak ya. Ini adalah area keputusan harga meluncurnya yang menjebol atau merubah posisi kekuatan mata uang USD terhadap dolar Kanada yang tadinya naik menjadi turun, keputusannya di sini. Berarti ini bagi saya next di kemudian hari atau di waktu yang akan datang ini akan menjadi resisten baru. Ya, karena harga kemarin itu posisinya di bawah, dia akan menjadi resisten ketika menyentuh garis ini. Disitulah kita entry sell, atau kalau mau ditinggal sell limit, kan seperti itu ya. Jadi sampai di sini jelas antara support dan resisten. Bisa gampangannya kita, pokoknya yang lakukan di atas itu adalah resisten, yang lakukan ke bawah atau lembah itu adalah support. Ya.
Tetapi kalau misalnya, nah ini kalau misalnya itu berupa formasi candle, kita fokus lagi, fokus ke ini. Ini apa? Formasi apa kemarin ini? Dua saja ini. Bukan ya, ini bukan engulfing ya, karena ini ekornya panjang di sini ya, bukan engulfing. Kalau di H4 iya, engulfing. Nah ini saya besarkan. Ini engulfing ini. Besar sekali engulfingnya ini dari bawah ya. Ini engulfing besar sekali ini, ya, dua candle ini. Bearish engulfing. Nah, kalau kita bicara bicara bearish engulfing ya. Jadi batasannya adalah bearish engulfing ini, kemudian harga turun, kemudian harga naik ya. Setelah turun engulfing ini, teorinya maka kita menghadang di area pertama adalah area body di sini, kemudian ujung. Nah, di sini. Ya. Maka dua garis ini kita boleh menyebut sebagai resisten. Dua garis ini, resisten pertama, resisten kedua. Karena harga sebelumnya masih di bawah area. Dan sampai sekarang resisten ini belum pernah diuji. Ya. Karena dia baru menguji, ya di sini yang saya dapat sell itu. Di sini. Ya. Nih. Padahal di sini tidak ada apa-apa di H4. Nah ini. Maka kita boleh menyebut di H4 ini sebagai hidden resisten tersembunyi. Kalau orang yang trading trading multi time frame melihat bukan hanya 4, H4 kita turunkan di H1. Oh, ternyata ini ada double maru. Kan seperti itu ya. Ya, jadi double maru ini adalah garisnya, persambungannya ini menjadi resisten. Ketika harga masih di bawah, ini menjadi resisten pas ini, mantul. Tuh, seperti itu ya. Jadi support dan resisten itu letaknya di mana ya tergantung bagi tadi bagi formasi candle bearish engulfing, maka resistennya adalah di atas ini. Kan seperti itu. Bagi gelombang naik berubah menjadi turun, maka resistennya adalah ini. Yang paling atas ini juga sama. Kan seperti itu. Ya, kalau bagi gelombang ini turun, lembah inilah resistennya. Support namanya kalau di bawah ya. Support, karena harga sekarang di atasnya. Support. Maka boleh nggak ketika kita harga kemudian turun, misalnya ini turun, kemudian kita menghadang. Ya kalau hanya mengandalkan teori support dan resisten, boleh. Silakan gitu. Tentu resiko kita hitung dulu. Kan seperti itu. Atau boleh kita menghadang di bawah sini karena ini ada ada engulfing juga. Ini termasuk engulfing loh Pak. Ya, ini engulfing ini. Walaupun warnanya sama. Ini engulfing tipe kedua. Ya, kemarin yang ini tipe 1, maaf. Yang ini tipe kedua sewarna, tetapi candle yang sebelumnya adalah kecil dan semuanya dilampaui baik body maupun ekornya oleh candle yang kedua. Maka boleh nggak ketika harga ini turun kita menghadang di sini? Maka pada engulfing ini, ya saya kecilkan ini biar tidak menutupi. Saya buat parameter biar tidak menutupi, saya pakai gray saja. Nah ini tetap ya masih ya, warnanya agak hitam, lebih gelap, custom. Nah ini digelapkan tapi tidak terlalu gelap. Oke, nah ya kan jelas kan. Nah ini shadow-nya ini melampaui yang bawah, low-nya ini melampaui, ini high-nya juga dilampaui oleh candle kedua. Maka teorinya karena harga di atas, maka yang kita cari apanya? Resistennya. Supportnya, maaf. Saya kembali kalau pakai istilah support. Supportnya, support itu yang bawah. Supportnya di mana? Kalau menurut teori candlestick, di body, itu support pertama, support kedua di shadow candle yang pertama, yang dipeluk ini, di sini. Kita bisa menghadang di sini juga boleh. Tuh. Dengan stop loss di bawah ini.
Tentu ada cara mengukur stop loss. Kita akan masuk ke sesi itu dengan Fibonacci. Wah, lagi-lagi Fibonacci. Mungkin mulai penasaran. Fibonacci itu bagaimana kan seperti itu ya. Nanti kita akan sampai ke sana juga. Apa saya sel di H4 ini bisa menggunakan, ya bagaimana kalau menggunakan Fibonacci? Ya, ini saya untuk selingan ini. Kalau menggunakan Fibonacci gini Pak. Ya. Pada saat ini turun, kemudian harga koreksi, kemudian dia turun lagi, ya ini tidak mampu menjebol low ini, lembah yang ini ya, maka dia membentuk istilahnya apa? Sideways, ini sideways, ya ini kotak ini sideways. Kemudian harga tembus ke atas. Ada yang dituju, ternyata tadi menuju ini, di mana sel saya dapat di sini. Nah, ketika dia pada saat sideways ini sebetulnya low yang paling kelihatan dominan itu mana nih? Kalau saya ini kan naik kemudian turun, maka saya membuat ya ini cara ini Fibonacci yang saya pakai nih. Nanti cara penarikannya ada sesi lagi. Saya bikin di sini Pak. Ini setelah koreksi ini membentuk lembah dan lembah ini tidak mampu dijebol. Ya, harga misalnya sudah sampai sini. Ya. Nah kemudian dia melonjak naik tembus dari area 100% ini. Ya. Keputusan tembusnya di mana di sini ternyata. Ini double maru ya, lagi-lagi double maru di sini. Di mana di level 50. 50 itu level middle antara 0 sampai 100, tengah-tengahnya middle. Maka targetnya ya, maka targetnya itu keluar dari sini ya di 1618. Ya, pokoknya di dalam area ini ada 50 dan 618, maka targetnya di sini. Maka di area ketika sampai target di 1618 ya di sini ini saya sudah siap-siap. Ini area target ini 1618, kita lihat sebelah kiri ada apa? Oh, sebelah kiri ini ada resisten. Resisten berupa apa? Double maru di sini. Di dekat 1618. Inilah, maka body shadow menjemput sel di sini, tetapi kemudian body tidak mampu tembus 1618. Target Fibo saya. Ini Fibonacci lumayan powerful Pak. Jadi untuk mengukur target, gitu. Sehingga kalau target terlampau kita bisa ambil koreksinya untuk apa transaksi atau masuk ke market dengan OP berkebalikan, kebalikan arah. Yang tadinya ini naik ya, naik menuju target. Ketika sampai target kita bisa sell awal misalnya, karena saya ada ini, saya menunggu di luar di sini pas. Itu seperti itu. Ini hanya intro saja mengenai Fibonacci. Nanti kita akan sampai ke materi ini di akhir sesi saya entah kapan. Nanti tergantung perkembangan teman-teman pemahaman. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya bisa menyimpulkan sebetulnya pemahamannya sudah sampai mana. Kan seperti itu. Baik, semakin ke sini materinya barangkali semakin kompleks, semakin berat, tapi dinikmati saja ya. Bapak Ibu ya, nikmati saja teman-teman ya, mas-mas, mbak-mbak ya, atau yang masih kaum zilenial ya. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Irfan Vendra ini, Assalamualaikum bos, izin belajar. Oh tadi yang chat ini Irfan Vendra ya. Ya boleh, silakan. Barangkali ini baru ikut hari ini ya. Pak Irfan, selamat datang. Mas Irfan atau Pak Irfan ini? Kalau mau tanya boleh silakan chat dulu. Nanti mic-nya bisa dinyalakan oleh host. Sepertinya sudah sepi nih ya. Saya pikir, iya satu lagi boleh. Pak, cara menggunakan Fibo yang benar seperti apa? Itu barusan saya hanya intro ya Pak, maaf ya. Itu lama itu belajar Fibo karena nanti kita belajar level-level Fibo. Karena levelnya itu custom tadi, tidak standar. Itu memang kebetulan saya dan ada salah satu teman saya yang istilahnya meramu lah, meracik ya. Itu levelnya, kemudian cara nariknya juga ya. Syukur-syukur nanti ke depan apa namanya panitia yang
panitia acara ini ya atau hostnya ini punya ide untuk membuat pertemuan offline barangkali ya semacam WS boleh lah gitu ya, atau gathering atau apalah, kita bisa memperdalam di situ ya, tentu tidak secepat yang diharapkan untuk pemahamannya ya, tapi mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa diterima. Siap Pak, ya oke. Pak siapa namanya ini, Mas siapa atau Mbak siapa, karena pakai merek Tayo. Baik, saya pikir itu saya resume sebentar. Jadi support dan resisten itu adalah bukit dan lembah dari gelombang itu sendiri, atau height dan low sebuah candle, atau berupa area penting dari sebuah formasi, baik itu formasi candle ya. Kalau apa namanya engulfing ya berarti area pertahanan. Support dan resisten kesimpulannya itu adalah area pertahanan harga yang kuat, itu saja sudah. Tidak harus bukit, tidak harus lembah, karena bisa macam-macam. Ya, nanti pada saat chart mapping atau mapping harga ya di sesi yang akan datang, kalau kita sudah menguasai semua, sudah paham semua, sudah support resisten sudah, Fibonacci sudah, kemudian apa namanya supply and demand sudah, nanti kita akan sampai ke mapping harga, belajar mapping harga bareng-bareng yuk gitu loh, dan kita diskusi di situ. Barangkali saya juga kalah mata istilahnya ya, jadi salah masih salah, bolehlah teman-teman memberikan masukan kan seperti itu. Mantap, terima kasih. Oh Pak Le ya, Pak Le. Baik Pak Le, Pak Le apa Bule ya. Ya baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup ya. Batasannya baru pengenalan mengenai support dan resisten. Kesimpulannya itu tadi. Ini sudah berjalan 1 jam 60 menit ya. 60 menit juga lebih sedikit. Terima kasih, sangat menyenangkan sesi hari ini. Saya bisa ketemu beberapa partisipan baru ya. Saya akhiri, kita ketemu di hari Rabu ya. Mungkin temanya nanti sudah ke supply and demand, karena ini support dan resisten berupa garis, supply and demand itu berupa area ya. Kita banyak menggunakan tools rectangle ya, cara melukisnya bagaimana, cara mengenalinya bagaimana. Demikian, terima kasih. Selamat malam, salam profit. Oh ya, satu, saya mengingatkan barangkali teman-teman ada yang sudah penasaran ingin mencoba untuk trade langsung di akun real, boleh nanti melalui link yang diberikan oleh host ya, barangkali lewat email atau apa, saya tidak tahu mekanismenya. Itu nanti saya dengar-dengar ada promo menarik berupa bonus deposit atau apalah ya, nanti ditunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.